Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan salah satu museum atau tempat bersejarah yang ada di Bangkalan, yaitu Museum Cakraningrat. Museum ini berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta nomor 39A, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura. Museum ini didirikan pada tahun 2007 oleh Gubernur Jawa Timur, yaitu Bapak Imam Utomo. Museum ini diresmikan pada tanggal 13 Maret 2008. Nama Cakraningrat digunakan untuk mengenang dan menghargai jasa para Pangeran Cakraningrat. Cakraningrat sendiri adalah nama gelar yang diberikan untuk para raja yang memerintah di Bangkalan pada tahun 1648 sampai 1918. Pada awal berdirinya, benda-benda koleksi yang ada di museum ini berpindah-pindah tempat dan berubah nama tempatnya. Pada tanggal 13 Maret 2008, pemerintah mulai antusias memperhatikan koleksi-koleksi yang ada di Kabupaten Bangkalan sehingga dibentuklah gedung atau museum baru dengan nama Museum Cakraningrat. Bangunan ini dibuat di atas lahan seluas 2079 meter persegi dengan rincian bangunan umum seluas 792 meter persegi dan bangunan non-publik seluas 144 meter persegi. Status kepemilikan tanah ini adalah hak milik negara. Dari awal pembangunannya, museum ini memang difungsikan sebagai museum yang hanya memiliki satu lantai saja. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang asal-usul Monumen Cakraningrat. Berdasarkan pemikiran dan tanggung jawab untuk melestarikan dan menjaga benda-benda peninggalan nenek moyang, maka beberapa sesepuh menyarankan agar benda-benda peninggalan nenek moyang lebih diperhatikan. Upaya ini telah dilakukan sekitar tahun 1950 hingga 1955. Untuk menjaga dan merawat benda-benda peninggalan nenek moyang ini, maka dibentuklah suatu yayasan yang diberi nama dengan Yayasan Kono. Yayasan ini merencanakan untuk memindahkan benda-benda peninggalan ke gedung penyimpanan yang berada di Kompleks Perumahan Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Kabupaten Bangkalan. Kemudian sejak saat itu benda-benda koleksi bersejarah ini diresmikan menjadi koleksi monumen. Kemudian pada tahun 1979, gedung tersebut diresmikan menjadi monumen dan diberi nama dengan Monumen Cakraningrat. Di sini, saya akan menyebutkan benda-benda yang ada di dalam Museum Cakraningrat di Bangkalan. Meriam peluru lontar, tepuan seracing, judang, kalung penyaring air batu dan tempayan dari tanah liat, alat musik tradisional yaitu tutuk, gamelan, benda-benda pusaka keraton, peralatan masak dari tanah liat atau lempung, pir, sarana transportasi umum, alat musik tradisional, barang pecah belah keramik. Itu adalah benda-benda yang ada di dalam Cakraningrat Bangkalan. Museum Bangkalan mengalami perkembangan yang pesat sehingga dapat kami gambarkan sebagai berikut. Pada pertengahan tahun 1979, museum ini telah ditunjuk dan dikaryakan sebagai tenaga pembantu pelaksana oleh Kantor Suaka Sejarah dan Kepurbakalaan di Mojokerto. Pada tanggal 18 Agustus 1979, Perda tingkat 2 Kabupaten Bangkalan memberikan ganti rugi benda-benda porselin sebanyak 165 buah dengan pergantian uang sebesar Rp170.000. Pada bulan Maret 1980 telah dilatih 2 orang tenaga kerja Departemen Dikbud Kabupaten Bangkalan ke Museum Emputan Tular di Surabaya yang secara khusus menangani dan juga mempelajari cara perawatan benda-benda bersejarah. Pada tanggal 9-10 Agustus 2007, benda koleksi museum ini dipindahkan ke gedung baru yang bersebelahan dengan kantor DPRD Bangkalan, yaitu di Jalan Soekarno-Hatta nomor 39A Bangkalan.
Pada tanggal 13 Maret 2008 atas prakarsa Bapak Bupati Bangkalan yaitu Bapak Fuad Amin SPD, maka terwujudlah bangunan museum yang baru di Kota Bangkalan dengan nama Museum Cakraningrat. Dalam perjalanannya, Museum Cakraningrat ini mengalami perkembangan yang pesat terbukti dengan semakin bertambahnya koleksi yang dimiliki, baik itu dari upaya-upaya pelestarian benda bersejarah oleh pemerintah daerah maupun atas kepedulian masyarakat sekitar. Hingga saat ini, koleksi bersejarah yang dimiliki oleh museum ini telah mencapai 2.900 koleksi. Nah, untuk harga tiket masuknya sangat terjangkau loh, yaitu hanya 5.000 saja. Tapi itu beberapa tahun lalu sih. Nah, kalau sekarang mungkin sekitaran 10.000 atau bahkan lebih ya teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui, waktu berkunjung Museum Cakraningrat ini yaitu pada hari Senin hingga Jumat, dibuka pada pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Sedangkan pada hari Sabtu dan Minggunya, museum ini tutup. Dan intinya, museum tidak hanya memperkenalkan benda-benda bernilai sejarah saja, akan tetapi juga merupakan human relationship, yaitu sebagai sarana komunikasi dari generasi ke generasi. Apalagi dengan kami dari Gerbang Pulau Madura. Saat ini kami berada di depan Museum Cakraningrat Bangkalan. Museum ini adalah museum kebanggaan masyarakat Bangkalan. Mari kita ikut saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu langsung dengan Bapak Didik Wahyudi. Beliau ini adalah Kasih Cagar Budaya dan Permusiuman Dinas Budayaan Pariwisata Kabupaten Bangkalan. Jadi yang bertanggung jawab penuh, yang bertanggung jawab tentang keberadaan Museum Kabupaten Bangkalan. Oh begitu ya. Alhamdulillah Pak Didik, kita bisa bertemu. Kami dari Gerbang Pulau Madura ingin tahu termasuk koleksi museum. Boleh saya melihat koleksi? Monggo silakan. Ini namanya gamelan, perangkat gamelan nama Ratna Tumi. Ya, ini hadiah yang diberikan oleh Kanjeng Sultan Abdul Qadir. Ratna Tumila ini adalah 3 gamelan yang ada di Indonesia yang gunanya itu untuk melaras. Jadi gamelan di Jawa itu untuk larasnya itu salah satunya menggunakan panduan atau dari gamelan Ratna Tumila. Tapi sayang keberadaan gamelan ini tidak penuh. Yang lainnya ada di Museum Leiden. Jadi tidak lengkap ini? Tidak lengkap banget soalnya gunanya nggak ada. Terus ini cuma ada penong. Ada di Leiden? Insya Allah itu ada Di Belanda ya? Iya. Jadi kalau saya mengatakan bahwa gamelan ini adalah tahun 1840. Jadi zaman Sultan Abdul Qadir ya. Abdul Qadir kan 1815. Dan yang satu, mari kita ke sana. Nah, ini namanya gamelan Cerbeli atau Sisenen. Sisenen? Iya, bentuknya hanya bonang, kenong, gong. Nggak ada peking, nggak ada demamung, ya. Nggak ada. Kalau lainnya gamelan mesti ada. Ini adanya cuma bonang, kenong, sama gong. Nah, ini dulu tempatnya itu di Paseben. Ini tempatnya di Paseben. Dulu, sekarang Pasebennya sudah bangunan aslinya tahun 2003 itu sudah dihancurkan, diganti sekarang sampai sekarang 2 kali ini. Ini ditaruh di Paseben. Kenapa dinamakan Sisenen?
Karena dibunyikan hari Senin kalau ada tamu mau ke pendopo. Demikianlah ada dan keberadaan Museum Daerah Kabupaten Bangkalan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.